Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi struktur atom dan sistem periodik unsur. Sebelumnya, atom, menurut Demokritus, atom adalah bagian terkecil suatu zat yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Ada beberapa perkembangan dari model atom. Yang pertama adalah model atom Dalton. Berikut ciri-ciri dari model atom Dalton. Yang pertama, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Seperti hal ini. Yang kedua, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Pendapat Dalton ini sama halnya seperti pendapat Demokritus, di mana atom adalah bagian terkecil atau partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, ketika kita menghaluskan kapur sampai sehalus mungkin, sampai kapur tersebut tidak bisa dihaluskan lagi, maka kapur tersebut bisa dikatakan sudah berada pada kategori atom, karena tidak dapat dihaluskan lagi. Untuk yang ketiga, atom suatu unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Begitu juga sebaliknya, atom suatu unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Yang keempat adalah senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama lain. Misalnya, atom C bergabung dengan dua atom O menghasilkan senyawa CO2. Bisa digambarkan? Kita gambarkan ini adalah atom C dan ini adalah atom O. Untuk model atom yang kedua adalah model atom Thomson. Menurut Thomson, atom merupakan partikel terkecil dengan elektron yang tersebar. Dalam hal ini, Thomson menyempurnakan model atom dari Dalton, di mana model atom dari Dalton yang merupakan bola pejal yang mirip seperti bola pejal, menurut Thomson memiliki partikel terkecil yang berupa elektron yang tersebar di dalamnya. Dalam hal ini, model atom Thomson ini mirip dengan roti kismis. Untuk model atom yang ketiga adalah model atom Rutherford. Menurut beliau, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom, serta elektron bergerak melintasi inti. Dalam hal ini, menurut Rutherford, dalam suatu atom itu terdapat inti yang bermuatan positif. Yang terdapat di pusat atom dan dikelilingi oleh elektron yang melintas di sekitar inti. Untuk model atom yang keempat, yaitu model atom Niels Bohr. Niels Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan menganggap elektron sebagai sebuah partikel yang memiliki orbit tertentu dan memiliki tingkat energi tertentu. Untuk berpindah dari satu orbit ke orbit yang lain, elektron harus melepaskan atau menerima energi. Seperti dalam gambar berikut. Jadi, menurut Niels Bohr,
menganggap elektron sebagai sebuah partikel yang memiliki orbit tertentu, di mana dalam suatu inti, terdapat suatu menganggap elektron itu sebagai sebuah partikel yang memiliki orbit tertentu dan memiliki tingkat energi tertentu, di mana dalam tingkat energi itu elektron berpindah dari satu orbit ke orbit yang lain itu harus melepaskan atau menerima energi sama dalam hal ini. Dalam model atom Niels Bohr ini, atom positif atau muatan positif yang ada pada inti atom itu merupakan proton. Dan yang tidak bermuatan atau bermuatan netral ini merupakan neutron. Sedangkan yang bermuatan negatif merupakan elektron. Selanjutnya, mengenai partikel dasar penyusun atom. Ada 3 jenis partikel dasar penyusun atom. Yang pertama adalah proton, elektron, dan neutron. Proton biasanya dilambangkan dengan positif, elektron biasanya dilambangkan dengan negatif, dan neutron biasanya dilambangkan dengan netral. Untuk mengetahui jumlah atau nilai dari proton, elektron, dan neutron dalam suatu atom atau dalam suatu unsur, kita perlu memahami hal berikut. X di sini merupakan lambang unsur, Z merupakan nomor atom, dan A merupakan nomor massa. Ini untuk unsur atau atom yang bersifat netral. Dalam suatu unsur atau atom yang bersifat netral, nilai Z yang merupakan nomor atom merupakan jumlah dari proton dan juga jumlah dari elektron. Disimpulkan bahwa nilai dari nomor atom dari suatu unsur atau dari suatu atom yang bersifat netral sama antara nilai proton dan juga nilai elektron. Untuk nilai neutronnya yaitu A dikurangi Z, di mana A adalah nomor massa dan Z adalah nomor atom. Selanjutnya, untuk suatu unsur atau suatu atom yang memiliki muatan positif. Dalam hal ini, X adalah lambang suatu unsur atau lambang suatu atom, Z adalah nomor atom, A adalah nomor massa, Q adalah muatan ion, dan P adalah proton. Proton dari suatu unsur yang memiliki muatan positif merupakan nilai dari Z, yaitu nilai dari nomor atom. Sedangkan neutron dari suatu unsur yang memiliki muatan positif adalah A dikurangi dengan Z, yaitu nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Untuk elektronnya, yaitu proton dikurangi dengan muatan. Karena muatannya di sini positif, maka dalam mencari nilai atau jumlah dari elektron dari suatu unsur, proton dikurangi dengan
muatan ion. Oke, untuk selanjutnya adalah unsur atau atom yang memiliki muatan negatif. Di sini X merupakan lambang dari suatu unsur atau atom, Z merupakan nomor atom, A merupakan nomor massa, dan Q merupakan muatan ion. Dalam hal ini muatannya merupakan negatif. Nilai proton dari suatu unsur yang memiliki muatan negatif adalah nilai dari Z, di mana Z adalah nomor atom. Sedangkan neutron adalah nilai dari neutron merupakan selisih antara A dan Z, di mana A merupakan nomor massa dan Z merupakan nomor atom. Untuk elektron unsur yang memiliki muatan negatif, proton ditambah dengan muatan dari unsurnya. Karena di sini negatif, otomatis dia akan menangkap. Maka di sini juga dijumlahkan atau ditambah. Pokoknya intinya yang perlu kita ingat, kalau dia muatan positif, maka untuk elektronnya proton dikurangi dengan muatan. Sedangkan jika dia bermuatan negatif, maka elektronnya sama dengan proton ditambah atau dijumlahkan dengan muatan. Untuk lebih memahami penjelasan sebelumnya, ada beberapa soal yang perlu kita kerjakan. Di sini tuh ada unsur yang memiliki muatan +1, memiliki nomor atom 8, dan nomor massanya 16. Untuk nilai protonnya itu untuk unsur yang memiliki muatan positif, nilai protonnya sama dengan nomor atom. Nomor atom di sini 8, maka protonnya juga 8. Untuk neutronnya, neutron sama dengan nomor massa dikurangi dengan nomor atom. 16 dikurangi dengan 8 sama dengan 8. Dan untuk elektron, proton dikurangi dengan muatan. Protonnya sama dengan 8 dan muatannya sama dengan 1. Maka nilai elektronnya sama dengan 7. Untuk soal yang kedua, Sr dengan muatan 2+, kita ganti saja menggunakan 2 supaya lebih memahami penjelasan sebelumnya. 2 nomor atomnya 38 dan nomor massanya 88. Untuk nilai protonnya masih sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu nilai proton sama dengan nilai nomor atom, yaitu 38. Untuk nilai neutronnya, nomor massa dikurangi dengan nomor atom, yaitu 88 dikurangi 38 sama dengan 50. Dan untuk elektronnya, untuk unsur yang bermuatan negatif, maka elektronnya sama dengan proton ditambah dengan muatan. Protonnya sama dengan 38 ditambah dengan muatannya sama dengan 2. Berarti nilai elektron sama dengan 40. Untuk soal yang ketiga, ada unsur netral, yaitu Ag, di mana nomor atomnya sama dengan 47 dan nomor massanya sama dengan 108. Untuk nomor atom, untuk nilai proton sama dengan nomor atom, yaitu 47. Dan untuk nilai elektron juga memiliki nilai yang sama dengan nomor atom, yaitu 47.
Dan untuk nilai neutronnya, untuk unsur netral, nilai neutron sama dengan nomor massa dikurangi dengan nomor atom, yaitu 108 dikurangi 47 sama dengan 61. Selanjutnya mengenai isotop, isobar, dan isoton. Yang pertama adalah isotop. Dalam suatu unsur yang sama, memiliki nomor atom yang sama, akan tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Contohnya adalah suatu unsur yang sama, kita ambil dari unsur karbon. Nomor atomnya sama dengan 6, nomor massanya sama dengan 12, dan dengan unsur karbon juga yang memiliki nomor atom 6 dan nomor massa 13. Bentuk yang kedua adalah isobar. Isobar itu suatu unsur yang berbeda, nomor atomnya juga berbeda, akan tetapi nomor massanya sama. Contohnya, kita ambil dari salah satunya dari unsur karbon yang memiliki nomor atom 6, nomor massanya 14, dengan unsur N yang memiliki nomor atom 7 dan nomor massa 14. Selanjutnya adalah isoton. Isoton itu suatu unsur yang berbeda, nomor atomnya juga berbeda, dan jumlah neutronnya sama. Contoh, unsur P memiliki nomor atom 15. Nomor massanya 31 dengan unsur S, nomor atomnya 16 dan nomor massanya 32. Unsurnya berbeda, yaitu P sama S, nomor atomnya berbeda, yaitu 15 dan 16, jumlah neutronnya sama. Kita buktikan jumlah neutron dari P. Neutron sama dengan nomor massa dikurangi dengan nomor atom. 31 dikurangi 15 sama dengan 16. 32 dikurangi 16 sama dengan 16. Terbukti neutron dari P dengan S memiliki nilai yang sama, yaitu 16. Untuk yang selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam konfigurasi elektron. Yang pertama adalah asas Aufbau, yang kedua larangan Pauli, dan yang ketiga adalah kaidah Hahn. Yang pertama, asas Aufbau. Dalam asas ini menyatakan bahwa urutan pengisian elektron dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi paling rendah menuju tingkat energi paling tinggi. Sama halnya dengan ini. Jadi, pengisian dari konfigurasi elektron itu, penulisan dari konfigurasi elektron itu dimulai dari subkulit terendah, yaitu 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, dan seterusnya sampai 7p. Di mana subkulit S ini maksimal diisi oleh 2 elektron, subkulit P maksimal diisi oleh 6 elektron, subkulit D maksimal diisi oleh 10 elektron, dan subkulit F
maksimal diisi oleh 14 elektron. Berikut cara penulisan konfigurasi elektron terhadap unsur Fe yang memiliki nomor atom 26, di mana nomor atom 26 ini menandakan jumlah elektronnya. Oke, yang pertama kita mulai dari subkulit yang paling rendah, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Jadi dimulai dari yang terendah berdasarkan diagram berikut. Selanjutnya adalah larangan Pauli. Dalam larangan Pauli itu terdapat N, di mana N ini tuh bilangan yang menyatakan kulit utama atom berada. L merupakan yang menyatakan tempat subkulit elektron berada. Dalam L itu terdapat subkulit S, P, D, dan F yang masing-masing nilainya adalah 0, 1, 2, dan 3. M di sini merupakan tempat orbital elektron berada. Biasanya disediakan kotak orbital seperti ini. Dan yang terakhir adalah S. S di sini tuh menentukan rotasinya, yaitu ke atas atau ke bawah. Jika rotasinya ke atas, maka nilai spinnya adalah plus setengah. Jika rotasinya ke bawah, maka nilai spinnya adalah negatif setengah. Nah, untuk lebih memudahkan dalam pemahaman, berikut adalah soal yang berkaitan, yaitu 11, yaitu unsur Na yang memiliki nomor atom 11. Terlebih dahulu, kita tulis konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Untuk mengetahui nilai dari N, L, M, dan S dari suatu unsur Na, kita perhatikan dari elektron valensinya. Untuk N, L, M, dan S. Yang pertama adalah N. Nah, angka 3 di depan subkulit S merupakan nilai dari N, yaitu kulit utamanya. Kulit utama atom berada. Maka nilai N sama dengan 3. Untuk L-nya, di sini kan subkulitnya berupa S. Maka nilai dari L-nya, karena di sini S sama dengan nilainya sama dengan 0, maka di sini juga karena dia memiliki subkulit S, maka nilai L-nya sama dengan 0. Nah, untuk nilai M, karena dia subkulitnya S dan memiliki nilai L0, maka orbitalnya cuma ada 1. Nah, untuk mengisi orbital ini, kita lihat elektron yang ada di sini. Elektronnya ada 1. Kita isi ke dalam orbital. Terlebih dahulu, rotasinya mengarah ke atas. Nah, untuk spinnya, karena rotasinya mengarah ke atas, maka nilai spinnya sama dengan
plus setengah. Nah, untuk yang terakhir adalah kaidahan. Dalam kaidahan ini, aturan pengisian elektron pada orbital-orbital mempunyai energi yang sama. Mula-mula, elektron menempati orbital sendiri dengan arah yang sama, yaitu ke atas dulu. Kalau sudah terisi penuh, diisi ke bawah untuk berpasangan. Contohnya adalah unsur karbon yang memiliki nomor atom 6. Terlebih dahulu kita tuliskan konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, dan 2p2. Orbital dari S itu ada 1, S ada 1, sedangkan P ada 3. Nah, dalam setiap orbital itu maksimalnya diisi oleh 2 elektron. Di sini kan orbital subkulit S memiliki 2 elektron. Terlebih dahulu kita menuliskannya arah rotasinya yaitu ke atas. 1, 2. 1, 2. Nah, untuk yang P hanya memiliki 2 elektron, sedangkan orbitalnya ada 3. Yang kita isi cukup pada 2 orbital saja, yaitu arahnya rotasinya itu ke atas. 1, 2. Oke, cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.